minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya sore hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Bagaimana kabar Debbie? Bye. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sore hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah siap semuanya? Wah, sudah siap. Debbie juga sudah siap memuji Tuhan? Siap. Siap. Tepuk tangan dulu semua buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian kawan-kawan ini hari Minggu. Kawan-kawan ini hari Minggu. Sekarang sejak berubah. Ayolah jangan kau terlambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawan-kawan ini hari Minggu. Sekarang sudah berubah. Ayolah jangan kau terlambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, teman kita Debbie akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepada Engkau. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sore hari ini senang semuanya beribadah? Debbie senang hari ini? Suka memuji Tuhan sore ini? Asik semuanya ya. Kita angkat pujian happy ya ya, happy ya ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam, cintaku. Cintaku semakin mendalam, cintaku. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Masih semangat ya memuji Tuhan? Haleluya. Teman-teman yang ada di rumah, masih semangat? Masih dong. Nah, sekarang ada Maris mau tanya. Ketika adik-adik berbuat salah, ada yang melihat adik-adik? Debbie, ada yang melihat Debbie kalau Debbie berbuat salah? Ada. Siapa dong yang melihat Debbie? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Kalau Debbie berbuat baik, siapa yang melihat? Tuhan Yesus. Iya. Kita boleh berbuat jahat, Debbie? Iya, tidak. Adik-adik yang di rumah juga ya. Tidak boleh berbuat jahat karena ada yang melihat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ayo kita angkat pujian. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
dari teman-teman kita. Silakan. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Setiap duk-duk jantungku Yesus segalanya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu kita angkat pujian Kuserahkan ya Tuhan. Seluruh hidupku
Tuhan bersama Kak Damaris dengan adik Debbie. Pada sore hari ini kita semuanya menyiapkan diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah ada yang jalan-jalan di rumah ya? Kamarnya nggak lihat sih, tapi ingat ada Tuhan yang lihat. Oleh karena itu, duduk yang manis, duduk yang rapi, tidak boleh makan dan minum. Dengarkan cerita firman Tuhan. Kakak akan menanyakan sesuatu untuk mengingatkan cerita minggu yang lalu. Siapakah kakak yang bercerita minggu lalu? Masih ingat? Yuk, kalau ikut ibadah pasti ada yang tahu. Ya, betul sekali, Kak Eben. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang judulnya adalah Yusuf melakukan yang terbaik. Apa judulnya adik-adik? Yusuf melakukan yang terbaik. Nah, cerita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Lanjut pasal 40 ayat 1 sampai 23 dan Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Nah, adik-adik, kakak akan juga bertanya kembali lagi. Kakak akan berikan clue. Adik-adik jawab ya. Boleh jawab langsung, boleh juga di live chat. Oke. Ini adalah sebuah kegiatan atau aktivitas. Aktivitas apakah ini? Kakak berikan peragaannya. Adik-adik yang menebak. Boleh ya? Baik. Oke, silakan tebak ya. Gerakannya begini. Oke, bisa tebak apa itu? Oke, bisa jadi live chat atau juga langsung. Dalam pikiran kakak itu adalah kegiatan menyapu. Benar. Nah, kita akan saksikan cerita berikut ini. Akhirnya Yusuf pun dibawa ke Mesir, dan Potifar membeli kembali Yusuf dari seorang Ismail, orang Mesir itu. Siapakah Potifar? Potifar adalah kepala pengawal raja, pegawai istana Firaun, yang membeli Yusuf dari seorang Ismail. Nah, sekarang Yusuf benar-benar seorang diri, seorang asing di negeri Mesir, tanpa seorang ayah dan tanpa saudara-saudaranya. Menurut adik-adik, apakah Yusuf merasa sedih, merasa kecewa, atau ketakutan saat itu? Tinggallah Yusuf di rumah yang baru, di rumah Potifar tuannya orang Mesir itu. Sekalipun Yusuf tinggal di negeri orang Mesir, namun Tuhan Allah terus dan selalu menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Karena Yusuf juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang rajin bekerja, sehingga segala pekerjaannya yang dikerjakannya selalu berhasil selama ia tinggal di rumah tuannya itu. Dan ternyata Yusuf juga adalah orang yang memiliki paras yang elok. Hari demi hari, tuannya selalu memperhatikan pekerjaan Yusuf, dan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Akhirnya Yusuf mendapat kasih tuannya, sehingga ia boleh melayani tuannya. Dan Yusuf diberikan kuasa
atas rumahnya dan atas segala milik tuannya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sekarang Yusuf bukan lagi budak belian, namun dia sudah menjadi asistennya Potifar. Dan selama Yusuf melaksanakan tugas besar itu yang diberikan oleh tuannya untuk mengurus rumah dan ladang tuannya, Tuhan memberkati terus rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Menurut adik-adik, mengapa tuannya percaya kepada Yusuf sehingga diberi kepercayaan untuk mengurus segala milik tuannya? Walaupun demikian, bukan berarti kehidupan Yusuf di rumah Potifar tanpa masalah. Sudah sekian lama ia mengabdi kepada tuannya. Akhirnya ia pun mendapat masalah. Apakah masalahnya? Yusuf difitnah telah melakukan kejahatan terhadap istri Potifar, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara istana. Menurut adik-adik, bagaimana ya perasaan Yusuf waktu itu? Dapatkah adik membayangkannya? Dia yang tidak bersalah, tapi dituduh melakukan kejahatan. Pernahkah adik-adik mengalami hal seperti yang Yusuf alami? Oleh karena Yusuf, anak yang takut akan Tuhan, maka ia menerima apa saja yang dituduhkan kepadanya. Akhirnya Yusuf pun dipenjara. Setelah sekian lama di penjara atas penyertaan Tuhan, Yusuf pun menjadi kepercayaan kepala penjara, sehingga ia menjadi penjaga di penjara. Ia menjadi orang yang mengurus tahanan-tahanan di penjara. Dan di penjara pun kemudian Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti Firaun. Mereka berdua di penjara karena mereka melakukan kesalahan terhadap tuannya Firaun. Pada suatu saat, juru minuman dan juru roti Firaun itu bermimpi, dan Yusuf pun berhasil mengartikan mimpi mereka dengan hasil yang berbeda. Arti mimpinya bahwa juru minuman kembali ke pekerjaannya di istana Firaun, sedangkan juru roti menerima hukuman. Demikianlah arti mimpi dari kedua pegawai Firaun. Selang 2 tahun setelah juru minuman itu kembali ke pekerjaannya, berpesanlah Yusuf kepada juru minuman itu supaya ia menceritakan keberadaan Yusuf di penjara yang sebenarnya. Lalu bermimpilah Firaun sampai 2 kali, dan mimpinya itu membuat Firaun sangat gelisah. Beginilah mimpi pertamanya. Muncul 7 lembu gemuk keluar dari sungai Nil. Lalu muncul pula 7 lembu kurus dan buruk rupanya dari sungai itu pula. Lalu ke-7 lembu kurus dan buruk rupanya itu memakan ke-7 lembu gemuk itu. Dan mimpi keduanya adalah muncul 7 bulir gandum gemuk. Kemudian muncul pula 7 bulir gandum buruk.
Lalu bulir gandum buruk itu memakan habis bulir gandum yang gemuk itu. Kemudian Firaun memanggil semua orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar, untuk membantu Firaun mengartikan mimpi itu atau menafsirkan mimpi itu. Namun ternyata tidak satupun orang dapat mengartikan mimpi Firaun itu. Pada waktu itu, teringatlah juru minuman itu terhadap Yusuf. Kemudian dengan berani, juru minuman itu menceritakan kepada Raja Firaun bahwa waktu dia di penjara, mimpinya pernah diartikan oleh Yusuf, orang Ibrani itu. Sehingga karena Yusuf mengartikan mimpinya, juru minuman itu kembali bisa bekerja di istana Firaun sampai sekarang. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh juru minuman itu, Firaun segera memberikan perintah untuk memanggil Yusuf, dan atas pertolongan Tuhan, Yusuf mampu mengartikan kedua mimpi Firaun itu. Begini artinya, dalam 7 tahun akan ada masa panen di seluruh Mesir dan di seluruh negeri-negeri lainnya, atau masa kelimpahan. Namun akan ada pula 7 tahun masa kelaparan atas seluruh Mesir dan negeri-negeri lainnya. Oleh karena itu, Yusuf memberikan saran kepada Firaun agar Raja Firaun mengangkat orang yang bijaksana dan arif untuk dapat mengumpulkan makanan atau gandum dari seluruh Mesir pada 7 tahun masa kelimpahan itu atau masa panen raya, sehingga tetap tersedia pada masa kelaparan itu gandum-gandum yang telah dikumpulkan. Kemudian saran Yusuf dipandang baik oleh Firaun, dan ia menganggap bahwa tidak ada seorang pun yang sebijaksana Yusuf. Maka Yusuf pun langsung diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Raja Firaun. Ia menjadi orang yang penting kedua setelah Firaun di kerajaan Mesir. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Kakak akan menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama, ketika Yusuf di Mesir, ketika Yusuf di penjara, dan ketika Yusuf keluar dari penjara dan kembali ke Mesir. Menurut adik-adik, pekerjaan atau sesuatu apakah yang dilakukan Yusuf yang terbaik sehingga Tuhan Yesus selalu menyertainya dan selalu menolongnya? Nah, yang pertama, ketika Yusuf dijual ke Mesir, Yusuf melakukan hal yang terbaik, yaitu dia mengerjakan pekerjaannya dengan jujur. Waktu itu istri Potifar melakukan sesuatu yang kurang baik kepada Yusuf, dan Yusuf difitnah, dan Yusuf lapang dada menerima sampai dia di penjara. Nah, yang kedua, ketika Yusuf di penjara, hal yang terbaik apa yang Yusuf lakukan? Yaitu dia mau memberikan dirinya
Kemudian Allah memberi karunia kepadanya untuk mengartikan dua temannya yang sedang bermimpi, yaitu juru roti dan juru minuman. Nah, ketika keluar dari penjara, kembali Yusuf di Mesir, Yusuf melakukan hal yang terbaik juga, yaitu mengartikan mimpi Firaun. Padahal adik-adik tahu kan cerita tadi, ketika Yusuf dipenjarakan oleh Firaun karena difitnah, bukan melakukan kejahatan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan kembalikan kepada diri kita. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, kepada diri adik-adik, ketika adik-adik di rumah, ketika adik-adik di sekolah, ketika adik-adik dimanapun adik berada. Apakah adik-adik mau berjanji, berkomitmen kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus disenangkan, Tuhan Yesus dimuliakan, dan kita selalu disertai Tuhan seperti Yusuf. Nah, adik-adik, ayo kita bersama-sama mengucapkan firman Tuhan ini. Terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus menolong kami. Tuhan Yesus menolong kami, menolong saya untuk melakukan firman Tuhan setiap hari, dimanapun saya berada. Saya akan berusaha menjadi anak-anak yang melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, agar Tuhan Yesus disenangkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Made. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini, atau boleh juga diantar langsung ke Villa Bukit Indah Doda pada saat orang tua beribadah pada pagi hari. Ada kotak persembahan yang sudah disiapkan untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik semua, Debbie, kita mau berdoa untuk persembahan ya. Nanti teman kita Nobel akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami untuk pelayanan sekolah minggu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini, dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Wayan. Kak Wayan juga akan mendoakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Silakan Kak Wayan. Selamat sore adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita sekaligus berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Evelyn Pratama 1 Zebra, Marvel Madia 1 Zebra, Bryden Balita Zebra, Arvindo Situmorang Pratama 2 Zebra, Alexa Batita Zebra. Lipat tangan, tutup mata.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan sudah memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami pada sore hari ini. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi, kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan mencurahkan berkat kesehatan, kekuatan, melimpah-limpah dalam kehidupan mereka, kecerdasan, kepintaran Tuhan, karuniakan bagi mereka, dan ketaatan kepada Tuhan, bahkan kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang menjadi berkat di lingkungan rumah, bahkan lingkungan sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, baik yang ada dalam kota Palu, baik yang ada di luar kota Palu. Kiranya kuasa Allah menjamah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kesembuhan ilahi turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati juga kepala sekolah minggu kami, Ibu Rita Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, karuniakan marifat, hikmat, pewahyuan di dalam kehidupan hamba-Mu, dan hamba-Mu boleh terus menjadi berkat bagi kami guru-guru sekolah minggu, membimbing kami, mengarahkan kami Tuhan untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari ini, kiranya Tuhan kembalikan lipat-lipat berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami tutup ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Kita jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan menyembuhkan. Ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Yang seorang menolong yang lain. Yesaya 41 ayat 6. Amin. Yakobus 5 ayat 15. Tuhan akan menyembuhkan. Haleluya. Shalom. Tuhan akan menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 15. Amin. Terima kasih. Yesus memberkati. Shalom. Tuhan akan menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 15. Yang seorang menolong yang lain. Yesaya 41 ayat 6. Amin. Tuhan akan menyembuhkanmu. Yakobus 5 ayat 15. Amin. 5 ayat 15. Amin. Tuhan akan menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 15. Yang seorang menolong yang lain.
Yesaya 41 ayat 6. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 15. Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih. 5 ayat 15. Amin. Tuhan akan menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 15. Amin. Yakobus 5 ayat 15. Tuhan Yakobus 5 akan ayat 15. menyembuhkan. Amin. Terima kasih. Doa akan menyelamatkan orang sakit. Yakobus 5 ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Terima kasih. Doa akan akan menyelamatkan orang sakit. menyelamatkan Yakobus orang 5 sakit. Yakobus 5 ayat 15. Ayat 15. Amin. Shalom. Doa akan ayat menyelamatkan. Doa akan menyelamatkan orang sakit. Amin. Ayat orang sakit. 15. Ayat 15. Pasal 5 ayat 15. Terima kasih. Doa akan menyelamatkan orang sakit. Yakobus 5 ayat 15. Yakobus 5 ayat 15. Ayat 15. Doa akan menyelamatkan orang Sakit. Yakobus 5 ayat 15. Ayat 15. Amin. Bertolonglah menanggung beban Galatia 6 ayat 2. Amin. Bertolonglah menanggung bebanmu Galatia 6 ayat 2. Beban kasih pasal 6 ayat 2. Kamu harus 3 ayat 5. Kamu harus dilahirkan kembali. Amin. 3 ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7. Salam. Allah sebagai penolong dalam Salam. kesesakan. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Allah sebagai penolong. Mazmur 46 ayat 2. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. Amin. Selamat sore, saya 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa di dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah dalam bersama satu Dia. akan dikumpulkan Allah bersatu ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Thank you, God bless you. Rasul 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terima kasih. akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Makasih. 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.